terburu-buru. Aba di sini bukan mesti kepada bapaknya, tapi siapapun yang dimaksud aba anak, ini bisa saja gurunya, bisa tradisinya, bisa kalangannya, bisa orang yang dituakannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya surat yang ke-37. Surat apa ayo? Kemarin udah dikasih hadiah loh yang hafalin. Masa udah lupa lagi? Apa hadiahnya harus ditarik lagi? Surat apa ayo? Surat yang ke-37. As-Saffat, ya. Allah berfirman dalam surat tersebut ayat 68 sampai 70. Ayo sama-sama kita buka. Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim. Ya, yang lain buka. Innahum alfau aba'ahum dallin. Fahum ala atharihim yuhra'un. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahim. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Ya. Lalu mereka, kata Allah, tergesa-gesa mengikuti apa? Tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka. Makanya kalau kita mendapati satu aturan, lalu kita cocokkan dulu. Apakah ini pernah dibicarakan dalam Al-Quran, dalam sunnah, atau sekurang-kurangnya pernah dibicarakan oleh para sahabat? Atau apakah disepakati oleh tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, sampai kepada ulama mazhab? Ini harus kita tanya. Kalau nggak ada, ya jangan buru-buru ikut. Ya. Buru-buru kita mengikuti ini, maka terkena banyak ayat di dalam Al-Quran sebagai penjelasannya. Di antaranya, kita buka dalam surat Al-Baqarah, ayat 170. Saya pilihkan kata-kata aba. Coba. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Temu? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna say'aw wa la yahtadun. Jawab tuh pertanyaan. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab apa? Tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, tradisi kami, guru-guru kami. Kadang-kala dalil sudah sampai secara tegas, mereka katakan saya cocokkan dulu sama guru saya. Kalau guru saya setuju ya saya ikut. Kalau enggak ya enggak. Pernah dengar enggak? Orang kata guru saya enggak begitu kok. Kata bapak saya enggak begitu, dari sononya udah begitu. Wah, bahasa sononya itu ngetres. Sudah dari sananya begitu. Maka di sini tanya, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka, bapak mereka, tradisi mereka, guru mereka? Walaupun
Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Mau ikut juga? Ayo. Buru-buru ikut. Apa kata Allah tadi? Sesat. Jadi kita tanya dulu kalau mau ikut. Ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada, ya janganlah. Apa kita anggap orang yang kita tuakan tadi, bapak kita, tradisi kita, guru kita, nabi yang diutus, emang enggak perlu dibantah? Berapa kali saya katakan, kalau saya mengatakan menurut saya, antum harus tanya. Bahaya ini. Agama bukan menurut ente. Agama itu waqala Allah, waqala Rasulullah, waqala sahabat. Itulah agama. Makanya Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak menjadi agama pada hari ini. Siapa yang melakukan sesuatu dan dia bersangka baik dengan amalnya tersebut, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah telah berkhianat. Ya, berarti Rasulullah SAW tidak menyampaikan risalah dengan benar. Mau apa? Nuduh Rasulullah begitu? Kemudian Allah ulangi. Antum mungkin kalau jeli baca ayatnya, antum bertanya, tadi apa yang dibawa Allah? Mana kalimat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Coba kita perhatikan ayat yang lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 104. Yang lain buka. Ya. Depannya persis bunyinya sama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna say'a wa la yahtadun. Pertanyaannya sama. Awal ayatnya sama. Bedanya apa? Tadi Allah hanya mengatakan apa yang dibawa oleh Allah. Ya. Apa yang dijelaskan Al-Quran. Sekarang nih sudah berikut Rasulnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab apa? Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka, abah mereka itu tidak mengetahui apa-apapun dan tidak pula mendapat petunjuk, mau ikut juga? Jawabannya apa? Iya, biarin aja saya ikut. Nanti juga bapak saya yang tanggung jawab. Nggak bisa. Tidak bisa. Orang yang ngajak dan yang diajak sama-sama sesat. Ya, yang diajak sama yang ngajak sama-sama sesat. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran ketika mereka mengikuti aba-aba mereka atau pemimpin mereka, apa kata orang-orang yang mengikutinya? Ya Allah, kami dulu tersesat gara-gara orang ini. Ya, timpahkanlah azab 2 kali lipat. Nyesel. Tapi apa kata Allah? Kalian mengeluh ataupun tidak sama aja, semuanya dapat kebagian siksanya. Yang diikuti sama yang mengikuti sama-sama masuk neraka, tapi memang konsekuensinya yang diikuti itu tentu lebih berat daripada yang mengikuti, karena dia mengajak. Makanya hati-hati kalau ngajak orang. Ya. Hari ini mungkin antum dianggap ustaz, ustazah gitu ya. Kalau ngomong didengar gitu. Tapi menurutnya siap-siap nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Dari mana kau bicara itu? Nanti Allah pertanyakan. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Coba, jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan perasaan dimintai tanggung jawab nanti. Memang dosa ya kalau nanya gurunya, dari mana dalilnya. Hah? Kalau ibu-ibu ngaji, kalau nanya sama ustazahnya, ustazah ini ada dalilnya apa enggak? Diomelin ente. Ya. Tadi kata Pak Ustadz Yusrizal, gimana bahasanya? Mondok di mana kue gitu ya. Nanyanya. Ya memang nggak bisa dijawab, akhirnya marah. Orang tuh jadi marah karena ditanya. Loh, jadi harus bagaimana kita bersikap? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya kan? Itu kan perintah dari Allah. Ya. Tanyakan kepada orang yaitu ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Apa yang megang tasbih. Kadang-kadang kita pikir yang bawa-bawa tasbih itu ahli zikir. Tidak, orang yang berilmu. Allah perintahkan kita bertanya orang yang berilmu jika kau tidak tahu. Ya. Habis nanya diomelin Ustaz. Masa ngaji nanya diomelin? Jadi untuk apa kita berada? Untuk ditanya. Ya Ustaz harus siap lah untuk jawab. Ya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, nggak usah gengsi lah. Nah, memangnya harus dipaksain jawab. Kemarin sudah saya bahas awalnya. Ketika seorang alim menjawab tidak tahu atau belum tahu, itu bagian daripada ilmu. Itu kata ulama salaf. Jadi kalau jawab nggak tahu itu bagian dari ilmu. Habis dipaksain gitu. Gengsi ya, Ustadz nggak bisa jawab. Gimana sih? Masa Ustadznya nggak bisa jawab gitu? Memang Ustadznya Nabi apa? Semuanya tahu. Apa jatuh sehelai rambut? Ketika kita jawab nggak tahu, memang belum tahu ya mau diapain. Apalagi kalau yang nanya tuh. Kata Ustadz saya sih begini Ustadz. Ya saya nggak jawab. Tanya sama Ustadz kamu. Ya ngapain nanya saya amalan orang lain. Nah, akhirnya Ustadz sama Ustadz berantem. Lucu gak kira-kira? Habis Ustadznya sama Ustadz yang lain diadu gitu. Makanya kalau ditanya, kata Ustadz saya, ya tanya sama Ustadzmu. Mana dalilnya? Mana sunnahnya? Ada nggak perkataan sahabatnya? Pernah nggak diamalkannya? Itu nanya. Jangan bawa-bawa dalil yang tidak kolerasi dengan apa, nggak nyambung gitu. Ya, seenaknya emang nyocol sambal apa? Jelas? Satu ayat lagi. Dalam surat Luqman. Oh, saya seharusnya nanya surat apa ya? Surat Luqman surat keberapa? Hah? 31. Benar nih? Ya baik. Surat 31 ayat 21. Sudah 3 kali loh saya baca. Awalnya sama nih. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Pertanyaan ini yang cukup mengerikan. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api menyala-nyala? Mau ikut? Mau ikut nggak? Bu? Mau ikut nggak Bu? Bagus jawabnya. Enggak. Ya kalau ikut ke neraka. Sesat. Memang ada sesat yang bagus.
Halo, ada sesat yang bagus ya? Ketika Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ada nggak rinciannya? Bid'ah sana. Nah, jadi berarti ada bid'ah yang baik. Pakai bahasa siapa? Bahasa Imam Syafi'i rahimahullah. Yang sesuai dengan syariat itu bid'ah sana. Yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah bid'ah dhalalah. Kenapa kalimatnya dipotong? Oh, berarti bid'ah ada sana. Kalau gitu sesat ada yang bagus dong. Ya. Oleh karena itu, ketika kita ngaji seperti ini bebas ngomong. Ya, bebas ngomong. Paling-paling dapat merek. Wah, ini anti tahlilan. Ya. Kemarin ada lagi Pak ini dari Aceh nih. Dikirainnya GAM. Memang beliau dari Aceh. Gerakan anti maulid. Ya. Apa maksudnya coba? Jadi kalau yang nggak merayakan nggak nyunah. Yang nggak tahlilan nggak nyunah. Pakai bahasa siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Orang yang bertahlil, baca tahlil la ilaha illallah, kemudian dihadiahkan kepada mayit. Memang Ibnu Taimiyah pernah ngomong 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ulang tahun kematian. Coba kasih dalilnya. Kenapa pakai bahasa Ibnu Taimiyah rahimahullah? Pakai ustadznya ngomong lagi. Habis yang ngomong nggak boleh, murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Ya Allah. Itu namanya dipelintir kalimat ulama besar untuk mendukung perbuatan-perbuatan mereka yang tidak disetujui. Buat dulu baru cari pembenaran. Mau mengamal dalil atau mendalili amal? Jawab. Mau mengamalkan dalil atau mendalili amal? Saya nanya nih. Kok nggak dijawab? Mau mengamalkan dalil atau mendalili amal? Bedanya apa? Mengamalkan dalil sudah ada. Karena Islam sudah jelas. Kalau mendalili amal, buat dulu amalnya, baru cari dalil. Kalau nyari-nyari ya seketemunya lah. Ya, dicocok-cocokin gitu kan. Yang jelas bagi kita, kalau mau mengakui ahlus sunnah, Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Ya, nggak usah cari-cari, yang amalkan saja dalilnya sudah ada kok. Karena hukum asal ibadah haram sebelum datang contoh dan perintah, kecuali hukum muamalah. Baru nanya larangannya. Larangannya mana? Ya, jangan tanya perintahnya. Nah, makanya kalau ketika ada orang, Ustadz, saya boleh nggak ambil untung lebih dari 100%? Boleh, siapa yang ngelarang? Karena saya tanya larangannya mana? Betul nggak? Kalau ibadah, yang ditanya apa? Contoh, dalil. Terus kalau antum sekarang nanya, mana larangannya tahlilan 3 hari? Yang nanya tidak paham. Ini masalah ibadah ya. Nanyanya apa? Dalil. Kalau nanya larangan ya nggak ada lah.
Paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Jadi dalam surat Luqman tadi, orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ditemani setan dan merasa dapat petunjuk. Surat Az-Zukhruf, surat keberapa? Yang benar. Udah nggak apa-apa, nyontek dulu nggak apa-apa. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Coba buka. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Terus wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Coba antum lihat artinya. Ayo Ustaz. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikan teman karibnya. Iya. Ayat ke-37, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Berat nggak? Kalau dikasih tahu paling benar. Allah, saya dapat petunjuk ya. Gimana kalau orang mengikuti sesuatu yang barusan kita bicarakan, lalu merasa dia mendapat petunjuk? Padahal tadi dalam surat 31 ayat 21, setan sedang mengajak mereka ke siksa api neraka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah jadikan setan menjadi teman karibnya. Ya. Teman akrabnya. Dan yang paling bahaya lagi, setan-setan itu membengkokkan jalannya dan orang yang mengamalkan itu berasa mendapat petunjuk. Kalau sudah berkawan dengan setan, mau kemana? Kalau sudah berkawan dengan setan, mau kemana? Bu? Mau kemana, Bu? Siapa yang berkawan dengan setan, pasti kemana? Iya. Kok malu ya? Jawabnya kok pelan banget. Yang keras dong. Siapa yang berkawan dengan setan, maka kemana? Neraka. Surat 22. Surat Al-Hajj ayat 4. Ya. Sebenarnya ada kaitannya ayat 3. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Ya. Wa yattabi' kulla syaitanin marid. Ayat 3-nya itu. Ya. Di antara manusia ada orang apa? Ada orang apa? Yang membantah Allah tanpa ilmu. Ya. Membantah Allah tanpa ilmu dan mengikuti setiap setan yang jahat. Ada footnote-nya enggak? Coba baca. Nah, itu yang membantah. Yang paling bahaya, Al-Quran dianggap dongeng, cerita orang-orang yang terdahulu. Ya. Lalu ditetapkan pada ayat 4, kutiba alaihi annahu man tawalla
fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Jadi hari ini poin nomor berapa tadi? Yang kelima, mengikuti jejak orang-orang tua, jejak siapapun dia, termasuk abah anak tadi, ya, tanpa ilmu dan merasa mendapat petunjuk, akhirnya Allah biarkan dia sesat. Kalau sudah sesat kemana? Ke neraka. Jadi kalau mau berteman, teman siapa sekarang? Carilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengajak kita ke surga. Jangan berteman dengan orang-orang yang mengajak ke nerakanya Allah. Jangan jadikan teman setia setan. Kok setan jadi teman setia gimana ya? Ya. Karena setan itu pasti akan menyesatkan dan pasti akan membawa ke neraka. Ya. Nanti di akhirat setannya ngomong begini. Kalau bahasa Betawinya, ya saya orang Betawi juga kok. Bekasi kan Betawi ya. Wong saya cuma ngajak doang, siapa suruh lo ikut, gitu ya? Ya jangan salahin gua dong. Oh bahasa Betawi begitu. Ya kan? Ya salahin aja diri lo sendiri. Ngapain nyala-nyalain saya? Orang tugas saya kan cuma ngajak. Gimana kalau nanti kalau sama-sama berteman dengan setan, setannya udah ngajak ke neraka, ente komplain ini. Ya Allah, gara-gara setan, kamu ini yang nyesatkan saya sehingga saya masuk neraka. Apa kata setannya? Ya siapa suruh ikut saya? Ya jangan salahin saya dong, kan saya cuma ngajak gitu. Gimana ente kalau kira-kira kalau sudah di sana kira-kira bagaimana ya nanti? Ya Allah, nyesel gitu. Nyeselnya manfaat apa enggak? Enggak. Jadi kalau mau nyesel sekarang, ya jangan bergaul dengan orang-orang yang sesat, yang sudah disesatkan oleh setan, sama juga bergaul dengan setan. Ya, coba kita buka dalam surat Ibrahim. Ya bahasa Qur'annya nggak begitu. Itu kan tadi saya sudah bilang itu bahasa saya. Bahasa saya kan nggak masalah dong kalau bahasa saya begitu. Ya bahasa Qur'annya ya indah lah. Coba kita baca dalam surat 14 ayat 22 atau dari ayat 21 Ustaz. Coba. Nah, kalau 21 ini orang-orang yang diikuti bukan setan. Orang-orang yang diikuti itu orang siapa suruh ikut. Uang saya juga repot. Coba ayat 21-nya. Panjang ya ayatnya, nggak apa-apa. Dengan bahasa Arabnya boleh, artinya aja boleh, nggak masalah. Silakan. Boleh. Inna kunna ya, baru artinya, nanti baru ayat 22-nya. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Sedikit aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami,
kepadamu, sama saja bagi kita. Maka ketika mengeluh atau bersabar, kita juga mempunyai tempat untuk mengendalikan diri. Iya, sama aja lah. Ente mengeluh-ngeluh di sini juga sama aja. Padahal yang mengikuti, dulu kan saya ngikutin kamu. Bisa nggak ngindari siksa? Sedikit aja. Udah sama aja, percuma ente mengeluh juga. Siapa suruh lo ikut dulu. Nah, setan yang ngomong lagi. Ayo, ayat 22. Wa qala syaitan. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya Alaikum. min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Wala talumuni walumu anfusakum. Ma ana bimusrifikum wa ma antum bimusrifi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna zalimina lahum adzabun alim. Ya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaannya. Apa kata setan? Saya juga tidak membenarkan kau mempersekutukan Allah. Saya kan cuma ngajak doang. Siapa suruh ikut? Ya jangan salahin saya, salahin aja diri kamu. Ya, nyesel sekarang, jangan nanti. Kalau nanti udah telat. Atau ada yang ngomong begini, ya Allah, kalau seandainya kau kembalikan aku ke dunia, aku berlepas diri sama orang-orang itu. Kan seandainya, kan nggak mungkin. Emang bisa balik lagi? Nggak bisa. Kalau sudah di sana nggak bisa balik lagi. Wah, kalau bisa balik enak ya. Wah, nyesel saya. Dibalikin lagi. Nggak jadi saya ikutin si fulan. Saya berlepas diri sama dia. Jadi kalau mau berlepas diri sekarang. Ya, sekarang masih sempat. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan perbaikan. Ganti pergaulannya. Ya. Habis enggak enak Ustadz, saya udah teman setia sama dia. Wah, ini bahaya ini. Ya. Kalau cari teman dari sekarang, nyesel nanti. Pernah kan sudah saya bacakan gara-gara teman masuk neraka? Apa kurang? Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Nyesel itu emang belakangan, siapa suruh? Buru-buru ikut, bahaya. Jangan ikuti. Surah Al-Baqarah ayat 167. Baca lagi. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Pernah dengar kajian al-wala wal bara? Ya? Jadi kalau siapa yang harus diberikan wala? Loyal. Atau siapa yang harus diberikan bara, berlepas diri. Ya. Coba baca. Ya. Orang-orang yang mengikuti berkata, Seandainya sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Bagaimana mereka berlepas tangan dari kami? Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan
berlepas tangan itu sama seperti berlepas diri. Ini bahasanya bahasa Sumatera ini, berlepas tangan. Ya Ustaz ya, saya berlepas tangan aja lah sama dia. Padahal maksudnya apa? Berlepas diri ya. Coba di Quran itu mesti beda. Kalau terjemahan Depak itu berlepas diri. Iya, baca, ulang. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, andainya kami dapat kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka. Iya. Bagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya. Iya. Jadi salah dari mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari kami. Iya. Kalau seandainya Allah memberi kesempatan kepadaku untuk keluar kembali, aku pasti akan berlepas diri kepada mereka-mereka itu. Ya, jadi sebelum terlambat, sekarang berlepas diri. Ya, karena banyak orang nanti nyeselnya di sana. Sambil apa kata Allah? Sambil menggigit kedua jarinya. Ya. Ini gara-gara salah ambil teman. Coba. Surat Al-Furqan. Surat berapa? Hah? 25. Iya. Yang jawab yang lebih tua. Kalah nih, yang muda kalah ini. Ingatan orang tua kadang lebih bagus daripada ingatan anak muda. Kenapa ya bedanya? Tahu nggak kenapa? Orang tua sering dibaca, kalau anak muda nggak dibaca, makanya lupa terus. Kalau nggak dibaca ya lupa. Kalau sering dibaca, ingat, ketahuan. Ya, ayat 27 sampai 29. Ya. Surah Al-Furqan. Nyeselnya nanti kok, enggak sekarang. Kalau mau nyesel ya sekarang kalau bisa. Kalau nggak bisa, nyesel nanti. Ya. Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Coba ada footnote-nya enggak? Menggigit kedua tangannya, kenapa? Menggigit jari. Pernah lihat orang nyesel enggak? Pernah lihat orang stres enggak? Selalu gigit kesel. Anda pernah kesel gak? Pernah gigit jari gak? Coba baca dulu, baca. Nah, footnote-nya. Jadi kalau orang nyesel sampai Allah memberikan amsal, ya, dia menggigit jarinya itu. Sambil berkata apa? Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Lalu ayat berikutnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Fulan. Ya, fulanan khalil. Si fulan kemana ya? Bin fulan. Apa fulan? Kalau bahasa kita fulan itu si Anu ya. Si Anu. Siapapun bisa nggak kira-kira dalam ayat ini? Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan. Si fulan itu teman akrabku. Di sini ada tafsir juga. Si fulan yang dimaksud memang adalah setan. Dan orang-orang yang telah menyesatkan. Ada nggak? Iya, coba biar yang lain dengar.
Ya. Lalu ayat 29-nya, sesungguhnya dia laqad adallani ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Mudah-mudahan poin yang kelima ini menggugah kita semua. Ya, jangan buru-buru ikut siapapun dia. Nanti nyesel. Entah itu orang tua, entah itu kerabat dekat, ya, entah itu si fulan tadi, siapapun dia, termasuk guru-guru kita, harus pilih-pilih. Ya. Artinya kenapa? Karena khawatir suatu saat nanti kita di akhirat nggak bisa kita berlepas diri. Sudah terlambat. Kalau mau berlepas diri sekarang. Kalau memang sekarang sudah kita ketahui bahwa ini adalah jalan yang tidak benar, maka lebih baik hari ini kita berpisah daripada nanti nggak sempat lagi berpisah. Sama-sama kita dicampakkan ke dalam neraka karena kita dituduh sebagai yang sesat. Mudah-mudahan 1 jam saya berbicara nggak terasa. Lagi-lagi saya katakan yang dengar pasti terasa. Yang ngomong nggak rasa, yang dengar pasti rasa. Betul? Dah, cukup segitu aja. Yang lain bertanya. Tuh kan, pinggangnya udah terasa. Apalagi saya habis capek banget ini. Ya. Sudah tahu kita, capeknya dipakai untuk ibadah kok. Ya. Karena 2 malam yang lalu kakak saya meninggal dunia, dibutuhkan pengurusan. Pengurusan kalau yang namanya belum selesai sampai penguburan itu nggak nyenyak tidur, Ustaz. Ya, nggak nyenyak tidur karena belum selesai. Kecuali kalau sudah selesai semuanya, baru badannya nuntut. Rasanya memang, oh ternyata saya sudah tua toh. Nah, baru tuh sadar. Oh ternyata saya sudah tua. Ya, selama ini kemana aja nggak nyadar, gitu kan? Jadi kita ini semakin tua pasti semakin lemah. Atau ada yang mau angkat tangan nggak? Saya semakin tua semakin kuat gitu. Ayo, ibu-ibu ada yang mau angkat tangan nggak? Jadi setuju sama saya? Semakin tua semakin lemah. Setuju nggak? Ya nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya. Nah, saya tutup dengan surat 30 ayat 54. Surat Ar-Rum. Ternyata memang begitulah kata Allah. Semakin tua, semakin lemah. Pertama lahir dalam keadaan lemah, lalu Allah jadikan kuat. Umur berapa merasa kuat? Antara 33 sampai ke 40. Antum berapa umurnya? Wah, kuat. Masih kuat. Ya. Nah, baru saya nanya kepada Bapak umurnya berapa? Hah? Masya Allah, bonusnya udah banyak. 70 ya. Semoga panjangnya umur seorang mukmin menambah kebaikan. Ya, itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti saya kasih dalilnya. Baca dulu surat 30 ayat 54. Oh ada ayatnya? Iyalah. Surat Ar-Rum ayat 54. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Iya. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berkuat. Iya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia mengetahui mana kuasa. Iya. Pertama kata Allah apa? Lemah. Setelah lemah, kuat. Setelah kuat, lemah lagi.
Tandanya apa? Uban. Tapi saya nggak ubanan, Ustaz. Dia di chat, nggak jujur. Ya, kalau disemir ya nggak jujur lah. Kalau udah nggak, kalau jujur ya mesti ubanan, ya kan? Ya bisa. Antum chat ini, besok yang nunggu apa? Hitam? Enggak bisa. Tetap aja nanti yang nunggu putih. Akhirnya belah. Sini hitam, sini putih. Nggak enak juga dilihatnya. Udahlah, enak nggak enak, udah terima aja. Ini semua memang sudah ditakdirkan Allah beruban. Tapi masih muda saya udah ubanan, itu penyakit. Ya, makanya Rasulullah SAW bawa ini orang disemir. Tapi hindari yang hitam. Betul? Nah, adapun orang-orang tua yang dituakan, yang memang dipanjangkan umur, kata Rasulullah SAW, menambah kebaikan. Mudah-mudahan ya, kita semua dipanjangkan umur, ini panjang ini umurnya ini. Sudah lewat 60 berarti udah panjang umur, Pak. Semoga sisa umur ini bisa kita pakai untuk beramal soleh. Ya Pak, buka halaman Bukhari Muslim 188 dan 189. Ini tambahan, bonus. Makanya kalau udah tua, udah susah, jangan minta mati. Udah mati aja ya Allah, susah, jangan ya Pak ya. Udah hadapin aja. Walaupun sudah semakin lemah, ya. Karena kita sedang menumpuk amal. Silakan Ustaz baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh? Iya. Iya, keras ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menggugurkan mati. Kalau dia baik, mungkin akan bertambah kebaikan, dan kalau dia jahat, mungkin dia bertaubat. Nah, dalam riwayat lain, janganlah salah seorang kamu menginginkan mati, dan jangan berdoa minta mati, karena bila telah mati maka putuslah semua amalnya. Dan bagi seorang mukmin yang berusia lanjut itu tidak membawa sesuatu pun melainkan kebaikan. Iya, mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur ini selalu mendatangkan kebaikan supaya kita bisa lebih banyak beramal. Ya, jangan sampai orang-orang yang kafir panjang umur, kata Allah apa? Tidak menambah kebaikan, justru bertambah dosanya. Ya, mau ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 96. Kebanyakan ayatnya Ustadz, ya nggak apa-apa, ayatnya dari dulu juga segitu, nggak nambah kok. Oke, siapa yang mau nanya atau mau dibaca dulu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 96? Mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur dalam ketaatan bisa bertambah terus amal kita dan bisa bertambah pula pahalanya dan kita bawa pulang di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah baca surah Al-Baqarah ayat 96 kita tanya jawab. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tahu akan kehidupan dunia. Maka ditambah dari orang-orang musyrik, masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Iya. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Iya. Jadi itu bedanya ya. Kalau dipanjangkan umurnya untuk orang-orang kafir, bertambah kejelekannya. Ya, tapi bisa saja suatu hari Allah beri petunjuk dan dia bertobat kepada Allah dan kembali kepada Islam. Ya. Baik, ibu-ibu ada yang mau tanya? Bu? Nanya, Bu? Atau sudah paham semua? Alhamdulillah.
Ada Bu, mau nanya Bu? Diberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, bapak-bapak yang nanya. Silakan. Atau ibu-ibu lagi mikir-mikir dulu apa yang mau ditanya. Saya mau nanya apa ya? Ya oke, bapak-bapak yang nanya. Apa? Ya. Ya. Barang siapa yang memulai kebiasaan yang baik dalam Islam, Maka diikuti. maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Baik. Dan mengulangi pahala. Barang siapa yang memulai kebiasaan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, niat baik harus sesuai dengan sunnah. Niat itu harus sesuai dengan syariat. Kalau enggak, bukan niat baik namanya. Ya. Maka kalau sesuai dengan sunnah, maka itulah dikatakan hasanah. Kemudian banyak orang yang mengikutinya. Lalu Allah berikan pahala untuk orang-orang yang diikuti tadi sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Atau sebaliknya. Makanya di sini saya mau buka. Padahal ini udah pernah saya ini. Di sini pernah ada grup. Ada grup pengajian kan ada ya. Semestinya di-share oleh Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz Saifullah. Biasa kan? Ya, nanti di-share. Niat. Nih, judulnya niat harus sesuai sunnah. Berkata Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Oh, saya kirim aja. Nanti yang baca antum. Nah. Saya tetap kirim ke Ustadz dulu karena saya nggak punya nomor antum. Ya. Saya kirim ke Ustadz. Hah? Iya, kan saya nggak punya grup. Yang punya kan beliau. Ya. Ya. Enggak, saya mau sekarang dikirim. Dia mau baca kok. Gimana? Udah saya kirim tuh. Udah, tanya jawabnya nggak usah di ini lah, coba. Kan udah banyak tadi. Malah kebanyakan nanti.